Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullahi saya mau pantun dulu nih. Rumah di Klender banyak kamarnya. Yang mau BTR, kasih dong jempolnya. Kasih dong jempolnya. Jempol tangan, jempol kaki. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya doakan semua mitra-mitra yang tergabung Zoom hari ini bisa BTR. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya dengan Dr. Ahmad. Saya tergabung di komunitas Bertabur Pahala, pengusaha pencinta Quran. Pada pagi hari ini saya akan sharing tentang hipertensi. Hipertensi, kenali sejak dini, cegah komplikasi. Yuk kita sama-sama simak. Hipertensi merupakan salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia. Diperkirakan pada tahun 2025 ada sekitar 1,5 miliar orang terkena hipertensi. 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosa menderita hipertensi. 9,4 juta jiwa penduduk di dunia meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri prevalensinya menyentuh angka 25,8%. Kalau kita lihat dari data, 25,8% orang yang mengalami hipertensi di Indonesia. Hanya sepertiganya yang terdiagnosis hipertensi, sisanya tidak terdiagnosis hipertensi. Artinya, masyarakat masih banyak yang tidak menyadari bahwa dirinya menderita hipertensi dan tidak minum obat secara rutin dan teratur. Nah, ini gejala-gejala hipertensi bisa sangat tidak spesifik, sehingga kadang-kadang diabaikan oleh penderitanya. Di antaranya adalah gejala sakit kepala, jantung berdebar-debar, gelisah, peringatan kabur, dan mudah lelah. Hal-hal ini kadang-kadang disepelekan, yang artinya tidak dirasa mungkin ya bahasanya seperti itu. Kalau kita sudah memiliki gejala-gejala seperti ini, ada baiknya kita cek segera tekanan darah kita. Hipertensi disebut juga dengan silent killer, karena memang salah satu penyebab penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di dunia. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, 10 penyebab penyakit kematian tertinggi pada tahun 2019 yaitu stroke dan jantung. Yang mana stroke dan jantung ini merupakan salah satu komplikasi yang disebabkan oleh hipertensi. Mengapa hipertensi bisa sangat begitu berbahaya? Karena hipertensi dan komplikasinya bisa menyerang organ-organ vital. Seperti contohnya ke otak yang menyebabkan stroke, ke jantung menyebabkan gangguan jantung atau serangan jantung, dan juga ke ginjal yang menyebabkan penyakit ginjal atau gagal ginjal yang mana penderitanya harus cuci darah. Sangat mudah sekali untuk kita bagaimana bisa mendeteksi tekanan darah kita. Sekarang banyak sekali ya alat-alat tensimeter digital yang dijual di online shop maupun di toko-toko offline yang bisa kita beli, kita bisa pakai dan sangat mudah penggunaannya apabila kita baca caranya seperti itu. Nah, ini dia kategori hipertensi. Dinyatakan hipertensi apabila tekanan darah kita, tekanan darah siastol atau tekanan darah atasnya mencapai 140 sampai 159 atau tekanan darah bawahnya atau kita sebut diastol 90 sampai 99. Apabila tekanan darah kita mencapai tekanan diastolnya 120 sampai 139 atau tekanan darahnya mencapai 80 sampai 89, maka sebaiknya kita harus cek rutin tekanan darah kita minimal setahun sekali. Tapi kalau sudah terkena hipertensi, maka minimal sebulan sekali kita harus cek dan melakukan pengobatan secara rutin. Nah, bagaimana mengendalikan tekanan darah tinggi? Yaitu dengan patuh singkatannya ya. P, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A, atasi penyebab penyakitnya dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T, tetap diet dan dengan gizi seimbang. U, upayakan aktivitas fisik yang aman. H, hindari zat-zat karsinogenic seperti merokok dan lain sebagainya. Nah, bagaimana peran propolis pada penderita hipertensi?
Di beberapa penelitian yang telah dilakukan, pemberian propolis pada pasien hipertensi dengan kadar tertentu sebanyak 2 kali sehari bisa menurunkan tekanan darah pada penderita darah tinggi setelah 2 bulan pemakaian. Bisa juga menurunkan kadar asam urat dalam darah dan juga bisa memperbaiki jaringan pembuluh darah sehingga mengurangi progresivitas penyumbatan pembuluh darah. Gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan salah satu komplikasi dari hipertensi. Kalau dulu kita melihat gagal ginjal itu terjadi pada usia-usia 50 tahun, 60 tahun, tapi sekarang trennya berbeda. Tren sekarang gagal ginjal juga mempunyai usia-usia produksif, usia 30 tahun, bahkan usia 20 tahun, yang mana angka pasien cuci darah meningkat. Nah, peran propolis pada penderita gagal ginjal salah satunya adalah untuk mengurangi kebocoran protein pada pasien gagal ginjal, baik yang mempunyai riwayat diabetes maupun yang tidak mempunyai riwayat diabetes. Propolis sendiri berfungsi untuk mengurangi proses inflamasi pada ginjal, sehingga propolis bersifat renoprotektif. Renoprotektif itu artinya melindungi ginjal. Pada pasien hipertensi, konsumsi propolis sangatlah bermanfaat. Satu, fungsinya untuk menjaga daya tahan tubuh. Meskipun tadi ya ada beberapa penelitian menyebabkan bahwa propolis bisa menurunkan tekanan darah setelah 2 bulan. Yang kedua, propolis juga bersifat renoprotektif. Ini khususnya pada penderita hipertensi yang sudah mengalami komplikasi gagal ginjal. Tapi sebenarnya ginjal itu terdiri dari sel-sel yang sifatnya apabila rusak, maka dia rusaknya permanen, ya, tidak bisa kembali lagi. Oleh sebab itu, perlu dan penting kita edukasi customer kita untuk minum propolis itu tidak menunggu sakit, gitu ya. Jadi propolis ini sangat penting dikonsumsi juga pada saat kondisi tubuh kita sehat. Artinya pencegahan tentu lebih baik daripada pengobatan. Dan apabila pasien-pasien ini sudah mengalami kondisi yang sedang atau berat dengan hipertensi yang sudah ada komplikasinya, maka kita jangan buru-buru untuk menghentikan terapi dokter. Karena terapi dokter dikombinasi dengan propolis akan lebih menguntungkan dan tentunya akan lebih stabil untuk pasien itu sendiri. Nah, kita sebagai mitra-mitra BP menjual suplemen kesehatan, tentunya kondisinya harus baik, harus fit, harus sehat ya. Jangan sampai kita menawarkan produk kesehatan, tapi kitanya sendiri tidak bisa menjaga kesehatan. Mungkin itu saja dari saya. Makan bakwan pakai selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Bunda Ani. Terima kasih.